Halo selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua hari ini. Dan telah kami siapkan beberapa berita teraktual yang terpercaya dan 3 berita utama telah kami sajikan untuk Anda. Kelompok kriminal bersenjata membakar 5 bangunan di Kabupaten Puncak. Minibus tabrak truk di Merauke, 2 penumpang tewas di lokasi. Cuaca buruk di perairan Merauke, ratusan nelayan takut melaut. Kelompok kriminal bersenjata kembali melakukan teror dengan membakar sejumlah fasilitas pemerintahan di distrik Omukia, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah pada hari Selasa. KKB membakar sebuah rumah pribadi milik Bupati Puncak, Elvis Tabuni, yang sudah lama tidak ditempati. Setelah membakar rumah Bupati, KKB membakar kantor distrik Omukia, gereja, Puskesmas Pinapa, dan sebuah bangunan sekolah di Kampung Pinggil. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Yusuf Sutejo mengatakan aparat gabungan TNI dan Polri langsung mendatangi lokasi, namun pelaku yang berjumlah belasan orang telah melarikan diri. Kami tegaskan bahwa fasilitas sipil yang dibakar oleh kelompok kriminal bersenjata, termasuk rumah dinas Bupati, kantor distrik, gereja, sekolah, dan puskesmas tidak digunakan sebagai pos militer oleh TNI maupun Polri. Tuduhan tersebut adalah bentuk propaganda sistematis yang bertujuan menciptakan ketidakpercayaan publik dan memecah belah persatuan masyarakat. Seluruh korban sipil yang menjadi target kekerasan KKB bukanlah anggota TNI maupun Polri. Sebagaimana yang sering mereka klaim, kebohongan publik ini digunakan untuk membenarkan tindakan brutal mereka dan upaya untuk melawan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat serta untuk menimbulkan rasa takut di masyarakat. Tidak ada korban jiwa dalam pembakaran ini karena saat dibakar seluruh bangunan dalam keadaan kosong. Hingga saat ini aparat gabungan masih terus memburu para pelaku. Igobat Momolin melaporkan dari Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Jalan Trans Papua di Kampung Biras, Kabupaten Merauke, Papua Selatan kembali menelan korban jiwa. 2 penumpang minibus tewas di lokasi kejadian akibat mobil yang mereka tumpangi menabrak sebuah truk yang sedang parkir di tepi jalan pada hari Selasa. Menurut polisi, minibus membawa 4 penumpang dan melaju dengan kecepatan tinggi. Diduga sopir mengantuk dan tidak melihat truk yang berhenti di tepi jalan. 2 penumpang yang tewas adalah wanita. Sementara sopir bus dan 2 penumpang lainnya selamat dan dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Merauke karena menderita luka-luka. Mana pengendara mobil Xenia dari arah Sota menuju kota menabrak mobil R6 yang sedang parkir istirahat di badan jalan, mengakibatkan 2 orang meninggal dunia, yaitu penumpang dari mobil Xenia, dan 3 luka berat penumpang mobil Xenia dengan sopir R4 yang sopir R6 yang lagi istirahat di depan mobil R6 tersebut. Mobil Xenia diduga dengan kecepatan tinggi dan kurang konsentrasi atau mengantuk sehingga menabrak dari arah belakang. Hingga berita ini disusun, minibus masih berada di lokasi kejadian menunggu proses evakuasi. Sementara mobil truk sudah dibawa ke kantor lantas Polres Merauke. Polisi saat ini masih memeriksa sopir truk dan pengemudi minibus. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.
Sudah lebih dari 1 minggu banjir melanda Kampung Rawa Biru, Distrik Sota, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Namun hingga kini banjir belum juga surut. Curah hujan yang terus-menerus terjadi setiap hari membuat air masih menggenang di permukiman warga yang berada di kawasan perbatasan Indonesia, Papua Nugini. Menurut Kapolsek Sota Ibda Esterlina Gepse, ketinggian air saat ini sudah mencapai pinggang orang dewasa. Tingginya curah hujan serta tidak adanya saluran pembuangan menjadi faktor utama banjir belum kunjung surut. Tingginya buka Polsek. Batas pinggang orang dewasa. Pinggang orang dewasa. Itu ada berapa warga yang terdampak dari banjir tersebut? Itu dia 2 RT. 2 RT ya. Rawa Biru. Berapa jiwa itu? Dia sekitar 300. 300. Ibu Kapolsek, kira-kira apa langkah kepolisian untuk langkah banjir ini? Kami dari Polsek hanya untuk mengimbau saja antisipasi banjir, kemudian rawan penyakit, antisipasi dari Polsek Sota. Untuk meringankan beban korban banjir, polisi dan pemerintah daerah telah menyalurkan bantuan sembako ke warga perbatasan terdampak banjir. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kapal nelayan dari berbagai daerah berjejer di Pelabuhan Perikanan Samudra, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Cuaca buruk dan ombak tinggi yang mencapai 3 meter memaksa para nelayan untuk sementara memarkir kapal mereka di dermaga. Menurut salah seorang nelayan, Wendy, cuaca buruk terjadi sejak 2 minggu lalu dan hingga saat ini ia dan nelayan lainnya terpaksa berlindung di pelabuhan. Sudah berapa lama Pak kapalnya parkirnya di sini? Hampir setengah bulan. Setengah bulan ya, hampir Iya. sebulan gitu ya. Iya. Nah, kenapa memang parkir sini? Ombak juga itu. Ombak besar. Kalau hasil bagaimana? Mempengaruhi juga? Pengaruh, terlalu pengaruh. Oh, kurang juga ya? Iya, kurang juga. Ini kapan rencana mau keluar nih? Tidak tahu juga kapan ini. Oh, belum tahu juga ya? Iya. Oke. Nelayan tidak bisa memperkirakan hingga kapan cuaca akan membaik. Mereka hanya bersabar dan menunggu sambil mengisi waktu dengan memperbaiki kapal dan jaring ikan. Nelayan diimbau terus memantau perkembangan cuaca lewat informasi resmi dari BMKG Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Selama bertahun-tahun, jalan di beberapa kawasan di Merauke, Papua Selatan rusak parah dan tidak diperbaiki. Seperti Jalan Nusa Barong, warga sudah lama mengeluhkan kondisi jalan yang terkesan dibiarkan. Warga harus ekstra hati-hati karena jalan banyak berlubang dan saat musim hujan penuh genangan air. Kondisi ini menyebabkan pengendara sepeda motor sering terjatuh, khususnya ibu rumah tangga. Warga di daerah ini kembali meminta pemerintah segera memperbaiki jalan karena membahayakan dan mengganggu aktivitas mereka. Kalau dibilang rusak udah cukup lama ya. Nah, jadi selama ini kita memang ya menikmati saja. Artinya kapan kita nunggu realisasi dari pemerintah? Di sisi lain juga sudah ada korban lah. Sering jatuh ya? Jatuh, terutama ibu-ibu. Ibu-ibu itu ya. Apalagi pada saat hujan begini. Jadi genangan-genangan air itu yang orang nggak pernah lewat situ tiba-tiba jatuh. Nah, apa harapan Bapak kepada pemerintah daerah ini? Harapan saya terhadap pemerintah setempat semoga segeralah diperbaiki, terutama jalan ke masuk rumahnya beliau, Pak Bupati, itu juga termasuk rusak berat. Itu berapa lama rusak seperti ini, Pak? Hampir sudah 5 tahun. 5 tahun ini, Pak ya? Nah, ini banyak juga yang biasa jatuh. Iya, kemarin juga pernah saya jatuh juga di sini. Oh, di sini, Pak ya. Nah, harapannya Bapak pada pemerintah seperti apa, Pak? Saya harap supaya pemerintah bisa lihat jalan dan memperbaiki jalan yang ada kalau susah masyarakat. Karena sini banyak masyarakat yang tinggal, Iya, Pak ya? iya. Oke. Jalan utama juga, Pak ya? Iya. Bukan hanya Jalan Nusa Barong, banyak jalan lain di Merauke yang kondisinya sama, bahkan lebih parah lagi. Pemerintah daerah didesak turun tangan karena jalan rusak membahayakan pengendara. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.
Harga minyak goreng khususnya minyak kita yang merupakan minyak goreng subsidi terus mengalami kenaikan. Tentu ini berdampak bagi penjual gorengan yang mengandalkan minyak goreng ini untuk usaha sehari-hari. Murni yang sehari-hari menjual gorengan di Jalan Prajurit Merauke mengatakan keuntungannya semakin menipis karena ia belum mau menaikkan harga jual gorengan. Ini kan kenaikan minyak, kira-kira ada enggak nanti kenaikan harga gorengan yang Ibu jual ini? Tidak. Tetap biasa ya? Iya. 2.000 Bu? 5.003. Oh 5.003, masih murah Bu ya? Saat ini harga minyak kita berkisar Rp120.000 untuk kemasan 5 liter atau sekitar Rp24.000 per liter. Sementara harga yang ditetapkan pemerintah sekitar Rp15.000 per liter. Pedagang kecil seperti Murni berharap harga minyak goreng subsidi bisa stabil sehingga usahanya tidak terpukul. Minyak kita di Merauke langka dan mahal, diduga kelangkaan minyak kita karena pasokan dari Jakarta yang minim. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Warga menyambut baik penghapusan denda pajak motor yang saat ini diberlakukan Samsat Merauke, Papua Selatan. Sejak diberlakukan penghapusan denda pajak, sudah lebih dari 1.000 orang yang mendatangi Samsat Merauke untuk memanfaatkan kesempatan ini. Berapa tahun tidak bayar, Bu? 4 tahun. Nah, ini kan pemerintah provinsi melakukan kebijakan seperti ini. Nah, Ibu berharap seperti apa kebijakan ini? Saya merasa bahagia juga, merasa senang karena tidak itu sudah penghapusan begitu. Saya terima kasih banyak kepada Pak Gubernur yang sudah ini apa? Bantu ya. Iya. Ibu bayar pajak apa? Mobil apa motor? Motor. Motor. Saya bayar pajak. Bayar motor. pajak. Saya sangat senang ada penghapusan denda pajak. Oh, jadi sudah disampaikan bahwa ada penghapusan pajak ya? Ya. Denda ya? Ya. Berapa tahun tidak bayar dendanya nih? Pajaknya tahunnya? Baru terlambat sekitar setengah bulan. Oh, setengah bulannya. Berarti tidak bayar denda ya? Oh. Kepala Samsat Merauke Kayafa Simbilap mengatakan program ini berlangsung selama 3 bulan dan warga diminta untuk memanfaatkan kesempatan baik ini sebelum program berakhir. Terkait pembebasan denda atau penghapusan pokok pajak yang sudah dilakukan sejak tanggal 25 Juni sampai dengan hari ini atau kemarin ya tanggal 7 Juli itu jumlah kendaraan yang kita proses adalah 1.600 sekian. Itu Papua Selatan, 1.660 sekian itu Papua Selatan. Dari target berapa itu Pak? Target artinya target orang yang belum bayar pajak itu? Ya dari 140 sekian ribu. Yang belum bayar pajak itu ya? Yang menunggak itu. Nah, kalau melihat dari respon masyarakat ini seperti apa? Wah, responnya sehari ada sekitar 300 transaksi. Yang datang kemari untuk proses. Untuk kami di Samsat Merauke. Dari data Samsat Merauke setidaknya ada sekitar 130.000 kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 dan roda 6 yang menjadi sasaran program penghapusan denda pajak. Program ini diharapkan bisa menjadi inisiatif bagi pemilik kendaraan untuk mau membayar pajak untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Tanah Papua adalah tanah yang kaya akan sumber daya alam, namun sayang, meski kaya, masih banyak anak di tanah Papua tidak mendapat pelayanan pendidikan yang baik. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui 5 unit pelaksana teknis pada hari Selasa mengumpulkan seluruh kepala dinas pendidikan yang ada di tanah Papua. Seluruh kepala dinas pendidikan sengaja dikumpulkan di Jayapura untuk membahas pendidikan dasar dan menengah yang saat ini masih jauh dari harapan. Salah satu contoh di Provinsi Papua Selatan. Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Provinsi Papua Selatan masih memiliki angka buta huruf yang tinggi, yaitu sekitar 6.600 orang.
Selain itu juga sekitar 93.000 anak di Papua Selatan tidak mendapatkan pendidikan formal dan non-formal. Merauke itu dari 5.921 warga belajar jenjang PAUD hanya yang melanjutkan ini ambil contoh ya, yang melanjutkan ke SD itu hanya kurang lebih 3.311 orang, maka tercatat diperkirakan sekitar 93.000 itu tidak sekolah, dan memang itu jadi catatan besar di Provinsi Papua Selatan itu. ATS, angka putus sekolah ini untuk Papua Selatan itu cukup tinggi. Asmat, Mapi, Boven, dan Merauke. Widya Prada, ahli utama Ditjen PAUD Kemdikdasmen Abdul Kahar, mengatakan konsolidasi seluruh pengambil kebijakan pendidikan di daerah ini penting karena di tanah Papua masih sangat tertinggal. Harus mengoptimalkan sinergi ini karena tidak bisa kita hanya berharap pendidikan formal saja. Pendidikan non formal justru mungkin harus didorong untuk mengambil peran yang utama ya. Karena tentunya apalagi tadi provinsi apa yang memaparkan itu bahwa buta hurufnya masih banyak sekian seperti ini. Nah ini kan tentu akan berpengaruh dengan IPM yang ada, walau tadi IPM-nya masih sangat rendah. Nah dengan adanya meningkatkan peran pendidikan non formal ini jauh akan lebih mendongkrak ya. Karena kenapa? Anak usia sekolah kita yang mungkin usianya sudah melewati usia sekolah ini mungkin sudah malu kembali ke sekolah dan sebagainya. Tapi dengan peran seperti PKBM, SKB ini justru bisa memberikan fasilitas akses. Kepala Balai Penjamin Mutu Pendidikan Papua Junusi Mangunsong mengatakan kualitas pendidikan di tanah Papua juga ditentukan oleh kompetensi guru. Misalnya punya anggaran yang cukup, misalnya pemerintah, kalau tidak ada kolaborasi semua pihak itu akan sulit dicapai. Makanya pada momentum inilah kita mencoba semua menghadirkan pemangku-pemangku kepentingan ini. Mari kita diskusikan, bicarakan bersama agar pendidikan di tanah Papua ini bisa lebih maju lagi. Salah satu penyebab pendidikan di tanah Papua belum maju seperti di wilayah Jawa dan Sumatera karena letak geografis di Papua yang sulit. Meski gedung sekolah banyak dibangun di pedalaman, namun menemukan tenaga pengajar untuk bertugas juga menjadi kendala Dinas Pendidikan. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian resmi melantik Agus Fatoni sebagai penjabat Gubernur Papua. Pelantikan digelar di kantor Kemendagri, Jakarta pada hari Senin. Fatoni yang saat ini menjabat Dirjen Bina Keuangan Daerah resmi menggantikan Ramses Limbong. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta penjabat Gubernur Papua melaksanakan program prioritas di Papua, terutama soal pendidikan dan kesehatan. Tito membeberkan masalah di Papua adalah pendidikan dan kesehatan yang sejak lama tidak pernah selesai. Padahal Papua merupakan tanah yang kaya. Prioritas program-program terutama yang mendasar, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Saya sudah menyampaikan juga kepada Pak Menteri Kesehatan untuk bantu, Menteri Pendidikan untuk bantu dari pusat. Kalau nggak dibantu repot. Termasuk untuk perbaikan rumah sakit Dok 2. Beban rumah sakit masih di Jayapura. Karena di Nabire belum ada rumah sakit. Di Papua Selatan, Papua Pegunungan apalagi. Rujukannya ya ke rumah sakit yang ada di Jayapura. Sementara itu penjabat Gubernur Papua mengatakan siap menjalankan perintah Mendagri dan akan langsung turun bekerja. Yang pertama tentu yang sudah di depan mata adalah pilkada. Kedua tentang tata kelola, tentu kita harus sama-sama melihat. Kita semua ingin Papua maju, kita semua ingin masyarakatnya sejahtera, maka indikator itu antara lain adalah dari anggarannya, dari keuangannya. Itu juga harus kita lihat dan kita perlu perbaiki manakala ada kekurangan-kekurangan di situ. Selain itu juga perlu tentu menjaga keamanan bersama, menjaga iklim yang kondusif, sehingga seluruh aktivitas masyarakat bisa terlaksana dengan baik, masyarakat juga hidup damai berdampingan, dan bisa melaksanakan aktivitasnya masing-masing. Belum adanya gubernur dan wagub definitif di Papua karena Mahkamah memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang yang akan digelar pada 6 Agustus 2025.
Pemungutan suara ulang diikuti oleh dua pasangan gubernur, yaitu Ben-Hur Tomimano Konstan Karma melawan paslon Matius Fakiri Aryo Kurumaropen. Tim Liputan melaporkan dari Jakarta. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Heri Orun, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Wanyam.